Shalom Permata, menjuah-juah. Ya, pada hari ini kita mulai ibadah PA Permata kita, yaitu PA Permata di GBKP Runggun Securai. Nah, sebelum kita mulai dalam pembahasan PA, kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia-Mu yang boleh kami rasakan di setiap kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah PA Permata kami. Biarlah kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, agar dalam peribadahan PA ini juga Tuhan kami dapat memfokuskan hati dan pikiran kami, agar pembahasan PA dan firman Tuhan yang sampai pada kami pada saat ini boleh kami mengerti serta boleh kami pakaikan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak Permata Tuhan yang sudah hadir di tempat ini. Biarlah Tuhan yang menjamah hati mereka, biarlah Tuhan yang hadir di hati kami, kuasa Roh Kudus Tuhan yang mengajar-ngajari kami, agar firman-Mu yang akan kami dengar boleh kami pakai, sehingga juga firman Tuhan dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Buat teman-teman kami yang belum dapat hadir pada saat ini, kami berdoa juga Tuhan, apapun jadi halang hambatan bagi mereka, sehingga tidak dapat hadir bersama-sama dengan kami. Kami doakan mereka Tuhan, agar di minggu-minggu berikutnya kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Ini seru doa kami Tuhan. Kami mulai peribadahan PA ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami manusia. Amin. Ya. Tema yang sampai pada kita saat ini yaitu harta sejati. Nah, bahannya kita ambil di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 18. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 18. Nah, karena ayat ini terlalu panjang, di sini saya ambil 5 ayat saja yang kita baca, yaitu 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10 gitu ya. Kami bacakan dari sini secara tunggal, teman-teman boleh ikuti dari Alkitab teman-teman masing-masing. 1 Timotius 6 ayat 6 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10, demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertakan rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak akan membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, demikian firman Tuhan. Di sini pengantar mengenai bahan PA ini, yaitu kita ketahui bahwa anak permata pada saat ini sudah jarang untuk memberi waktu, membagi waktu yang ada untuk bersekutu dengan Tuhan gitu. Nah, terlebih-lebih kalau kita lihat di dalam konteks GBKP Runggun Securai, nah, permata lebih mementingkan untuk kepentingan pribadi, lebih memanfaatkan waktu untuk mencari dan mencari. Yang sudah bekerja fokus hanya untuk pekerjaannya, dan mereka lebih merasa puas ketika pekerjaannya itu menghasilkan yang cukup bagi mereka begitu. Nah, di samping itu juga mereka melupakan waktu untuk ikut bersekutu. Bahkan jika kita lihat untuk ikut kebaktian PA Permata saja, dapat dikatakan tidak 10% dari permata yang ada di Securai begitu. Nah, dan lebih mirisnya lagi jika kita lihat dalam kebaktian minggu juga, mereka jarang sekali kita temukan gitu. Lebih banyak permata-permata yang memanfaatkan waktunya itu untuk di rumah dan berhura-hura atau berkumpul-kumpul bersama dengan teman-temannya begitu. Nah, itu yang menjadi rentan sekali bagi anak muda, sangat mudah terpengaruh
oleh lingkungan, sangat mudah terpengaruh dengan keadaan dan situasi yang ada. Eh, Bahkan permata-permata yang sudah bekerja lupa bahwa pekerjaan yang ia miliki itu juga merupakan pemberian dari Tuhan. Nah, padahal kita tahu bahwa orang yang sudah di ngawankan atau sudah menerima janji Tuhan itu bahwa memiliki tanggung jawab untuk memberi atau memberi persepuluhan begitu. Nah, tetapi permata-permata yang sudah bekerja tidak mengingat itu lagi. Mereka memang merasa apa yang mereka miliki itu merupakan milik sendiri, hasil kerja kerasku gitu. Jadi sehingga lupa mengucap syukur, begitu. Bahkan jika kita lihat juga ke dalam permata-permata yang masih sekolah dalam studi begitu, mereka hanya fokus dalam studinya, bahkan merasa bahwa dalam pendidikannya mereka Tuhan tidak campur tangan begitu. Lebih merasa bahagia akan dirinya. Nah, jika kita lihat sudah beberapa kali dilakukan oleh pengurus permata untuk kunjungan atau melakukan pendekatan-pendekatan dengan permata itu sendiri gitu. Tapi tidak seperti keinginan kita yang kita peroleh begitu. Nah, di samping itu juga bahwa konteks yang ada di Rumus Curah ini bahwa memang dilingkupi dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Nah, itu merupakan juga salah satu tantangan yang sangat besar bagi permata. Permata yang sudah bekerja atau yang sudah tamat sekolah belum memiliki pekerjaan. Nah, itu menjadi pergumulan. Di satu sisi, mereka sudah berusaha untuk mencari pekerjaan tapi belum menemukannya begitu. Nah, ada kalanya permata ini lebih memilih untuk menjual imannya demi sebuah pekerjaan, demi sebuah uang begitu. Nah, tidak jarang kita temukan bahwa permata itu rela untuk berpindah agama hanya demi sebuah pekerjaan, hanya demi sebuah tahta, kepuasan duniawi yang menjadi target kebahagiaan mereka. Nah, padahal kita tahu di samping itu harta yang sejati merupakan bukan dari apa yang kita miliki, bukan dengan apa kekayaan atau materi yang kita miliki, tetapi dengan sedikit pun kita mampu mengucap syukur merupakan suatu hal yang sangat diinginkan Tuhan begitu. Tidak perlu memiliki harta yang cukup atau tidak perlu memberi yang lebih dari kemampuan kita, cukup menyisihkan atau mengingat Tuhan, mengucap syukur dalam keadaan segala hal begitu. Nah, oleh sebab itu kita tahu bahwa harta yang sejati bukan dilihat dari seberapa banyak uang yang kita miliki, tapi mampu dalam keadaan kita yang sulit sekalipun kita mampu mengucap syukur, bahkan mengingat Tuhan begitu besarnya kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita diberi pekerjaan, diberi kesehatan, serta diberi napas kehidupan hingga pada saat ini begitu. Nah, itu yang menjadi sebuah pengantar dari nats ini. Dikatakan tadi cinta uang merupakan hal yang membinasakan kita begitu. Memang uang itu penting, tetapi jangan menjadi uang yang menjadi target di dalam kehidupan kita, karena jika kita sudah menjadi harta yang menjadi ukuran kebahagiaan, sudah pasti kita akan larut dalam pembinasaan gitu. Nah, jadi hamba uang gitu. Jadi demikianlah pengantar PA kita pada hari ini. Kita akan masuk ke dalam diskusi ya. Diskusi kita pada hari ini ada 6. Yang pertama yaitu apa makna cinta uang setelah kita membaca dari 1 Timotius 6 ayat 10. Dan jika kita bandingkan atau kita perbandingkan dengan Matius 6 ayat 19 sampai 24 begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kata pertandingan iman yang tertulis di dalam 1 Timotius 6 ayat 12. Jika kita baca di dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17 begitu. Nah, diskusi kita yang ketiga yaitu mengenai makna apa yang dapat kita pahami dari 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 18 jika kita baca dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16 yang menekankannya. Kita melihat pada ayat 2, penekanan dari Efesus ini kita fokus di ayat 2 begitu. Nah, yang selanjutnya itu melalui nats di atas yang sudah kita baca terlebih dahulu tadi, Paulus mengatakan cinta akan uang penyesatan bagi iman begitu.
Lalu, bagaimana pandangan kita jika dilihat dari konteks permata yang rela menjual imannya karena sebuah uang atau sebuah tahta gitu. Menjadi ukuran permata lebih giat untuk meraih atau memiliki uang yang cukup dibandingkan dengan iman mereka begitu. Mereka lebih menyerahkan imannya untuk menyerahkan imannya dengan berpindah ke kepercayaan lain begitu, hanya sebuah uang gitu. Nah, yang selanjutnya itu apakah sudah sesuai makna harta yang sejati menurut teks dengan konteks permata pada saat ini gitu. Bahwa kita ketahui bahwa tadi sudah kita gali sedikit mengenai harta yang sejati begitu. Jadi apakah sudah sesuai dengan pemaknaan yang sesungguhnya dari harta yang sejati dengan konteks permata pada saat ini? Jika belum, teman-teman boleh kasih alasan gitu. Nah, yang terakhir yaitu berilah kesan atau pesan yang bisa permata ambil dari bahan PA hari ini gitu. Jadi kesan dan pesan dari bahan PA hari ini itu, inilah bahan PA kita pada hari ini. Semoga dari bahan PA ini dapat kita pahami serta dapat kita mengerti untuk lebih memanfaatkan hidup ini dalam keadaan segala hal gitu, lebih memaknakan dan lebih mengerti apa makna harta yang sejati ya. Amin.